dalam Tuhan, saya berharap kita semua sehat senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita menjadi orang yang rajin. Dan saat ini kita akan belajar tentang kualitas pekerjaan kita, meningkatkan kualitas dalam pekerjaan kita. Nah, pada perenungan firman Tuhan kali ini saya memberikan judul yaitu meningkatkan etos kerja. Meningkatkan etos kerja dalam kehidupan kita. Bahwa kita perlu mengetahui apa sih etos kerja itu. Nah, etos sendiri adalah cara, sikap, watak seseorang dalam bekerja. Nah, saya bisa mengatakan seperti ini, bahwa etos kerja itu adalah karakteristik integritas seseorang dalam bekerja. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana apa kaitannya? Apa kaitannya etos kerja dengan integritas? Nah, integritas sendiri mencakup 5 poin yang dapat menjadi penilaian dalam kehidupan kita. Kita yang sedang mencari pekerjaan atau kita yang masih dalam bekerja. Mencakup 5 poin yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, poin integritas ini apa? Yang pertama adalah beriman, bertanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran atau dapat dipercaya, dan kesetiaan. Nah, 5 poin ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki 5 poin ini, maka kita akan susah mencari pekerjaan atau kita dapat kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, saya menekankan bahwa sangatlah penting kita meningkatkan etos kerja dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita meningkatkan kepribadian kita menjadi berkualitas dalam pekerjaan kita. Nah, pada hakikatnya pekerjaan itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Hakikat dari pekerjaan adalah suatu pelayanan kepada Tuhan. Dalam melalui pekerjaan kita bisa melayani Tuhan. Dengan pekerjaan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah hakikat dari bekerja. Oleh sebab itu, perlu sekali dengan adanya kita meningkatkan etos kerja dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita menghadapi problema-problema dalam kehidupan kita, khususnya dalam pekerjaan kita yang begitu kompleks, ada banyak cara bagaimana cara kita dapat menghadapi titik jenuh dalam kita bekerja. Kita menghadapi problema-problema dalam pekerjaan kita. Poinnya adalah bagaimana cara kita bersyukur. Poinnya adalah bagaimana cara kita bersyukur dan menikmati pekerjaan itu, yaitu dengan cara beriman, bertanggung jawab, disiplin, jujur atau dapat dipercaya, dan tetap setia dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam apa yang kita dipercayakan dalam pekerjaan kita. Nah, tentu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Seperti halnya bahwa kisah Ayub yang sangat melegenda, sangat-sangat menjadi teladan bagi kita semua. Atau para nabi-nabi dalam pelayanannya yang memiliki integritas, yang memiliki etos pelayanan atau pekerjaan mereka yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga
nama mereka, apa yang dikerjakan oleh mereka para nabi menjadi berkat bagi kehidupan kita umat manusia. Ada lagi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia dapat mengatasi berbagai persoalan dimanapun dia berada dalam pelayanannya. Dengan dia memiliki integritas pelayanan dalam pekerjaan pelayanan dia. Dan Alkitab juga memberikan hikmat bagi kita untuk kita dapat menguatkan 5 poin terpenting dalam integritas kehidupan kita. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana kita dapat meningkatkan etos kerja dalam kehidupan kita melalui Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya berharap kita semua menyimak tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, pentingnya hikmat dalam kehidupan kita mengenai Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat ke-10 ini adalah segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi kepercayaan kita dalam bekerja kita, pekerjaan kita, kita harus melakukan dengan sekuat tenaga kita. Entah kita posisi sebagai atasan atau bawahan atau apapun profesi kita, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan sekuat tenaga kita, dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, bagaimana cara kita supaya kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan kita? Yaitu dengan cara kita meningkatkan etos kerja kita. Meningkatkan 5 poin terpenting dalam integritas tadi itu. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan etos kerja? Yaitu buatlah jadwal atau schedule rutinitas keseharian kita, supaya antara waktu pekerjaan dengan waktu pribadi kita tidak tercampur atau tidak berkaitan satu dengan yang lain. Nah, dengan adanya membuat jadwal itu membuat kita menjadi pribadi yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan rutinitas kita. Nah, bukan hanya sekedar kita membuat jadwal, tetapi yang kedua adalah melakukan apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita jadwalkan. Tetapi bukan berarti sesuatu pekerjaan yang sekiranya kita tidak mampu kita lakukan, atau tidak berani berkata tidak untuk kita menolak sesuatu hal yang kita tidak dapat melakukannya. Nah, yang ketiga adalah pegang teguh integritas, 5 poin. Ya. Jadi, bagaimana cara kita meningkatkan etos kerja? Buat jadwal. Yang kedua, lakukan jadwal tersebut. Ketiga, pegang teguh integritas diri kita. Nah, contoh secara teknis dalam kehidupan pribadi kita dapat mengawali rutinitas pagi kita dengan berdoa kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan.
Itu sangatlah penting. Dengan kita bersekutu dengan Tuhan di awal pagi kita, di awal rutinitas kehidupan kita, itu sangatlah penting. Karena dengan mengandalkan Tuhan, tentunya itu meningkatkan iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan berdampak kepada kualitas pekerjaan kita. Nah, kaitannya apa? Kita memiliki good mood atau suasana hati yang tenang, suasana hati yang senang sebelum kita melakukan pekerjaan. Nah, yang kedua, kita harus mengatur waktu dengan baik. Antara pekerjaan, waktu bekerja, atau waktu istirahat, waktu beribadah, itu kita perlu mengatur semaksimal mungkin. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Yang pertama, jangan sampai juga waktu kita tercampur antara pekerjaan dengan waktu istirahat. Karena jika kita kurang istirahat, itu juga berpengaruh dalam pekerjaan kita tentunya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama meningkatkan etos kerja dalam kehidupan kita. Kiranya segala sesuatu yang kita dijumpai di tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Jangan menunda-nunda. Karena tidak ada pertimbangan, tidak ada hikmat di dunia orang yang mati ataupun malas ataupun orang yang tidak memiliki hasrat dalam hidupnya. Etos kerja sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dapat meningkatkan pelayanan, dapat juga kita meningkatkan kualitas diri kita untuk kita bekerja, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan kita dapat maksimal mungkin, kita dapat menyelesaikan dengan baik, kita dapat melakukannya dengan senang hati, kita dapat bersyukur kepada Tuhan, dan kita dapat menikmati waktu-waktu yang kita punya, baik itu dalam pekerjaan maupun ketika kita di luar pekerjaan, semisalnya dengan keluarga ataupun kita sedang berlibur. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas etos kerja dalam kehidupan kita dengan kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Shalom.